Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Agar kita mau mensyukuri nikmat sehat, mari kita renungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Alhamdulillah kita masih panjang umur. Agar kita mau mensyukuri nikmat panjang umur, mari kita renungkan betapa banyaknya saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mensyukuri nikmat iman Islam. Agar kita mau mensyukuri nikmat iman Islam, mari kita baca sejarah atau kita pergi ke Mekah Madinah. Betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Lahab, Abu Jahal, itu semuanya tahu Rasulullah, tahu akhlaknya Rasulullah SAW, hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi tidak diberi hidayah iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Menunjukkan bahwa hidayah iman Islam hanya Allah berikan kepada manusia-manusia yang Allah pilih saja, dan insya Allah termasuk kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, ada beberapa filosofis haji. Yang pertama, haji melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Sekarang untuk bisa menunaikan ibadah haji itu antrinya minimal 20 tahun. Artinya apa? Tidak semua orang loh bisa ke sana. Tidak semua orang mudah ke sana loh. Yang kaya saja, yang punya duit saja masih harus ngantri. Ini kan menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu harus menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang tidak terburu-buru. Menjadi orang yang tidak kesusu. Ini bahasa Jawanya ini, tidak kesusu. Jadi bagaimana haji itu melatih kita sebelum berangkat saja kita harus sabar. Antri, sabar, imigrasi, sabar, makan, sabar, di lift, dan lain sebagainya. Proses yang ada di ibadah haji itu adalah melatih kita untuk mendidik kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, di dalam haji itu ada wukuf di Arafah. Filosofis dari wukuf di Arafah adalah kelak kita pun akan wukuf. Kita semuanya itu akan wukuf. Apa arti wukuf? Wukuf itu berhenti. Kapan kita berhenti? Pada saat malaikat Israel telah datang menjemput kita. Pada saat Allah telah memanggil kita. Maka sekarang yang masih sehat, sekarang yang masih hidup, sekarang yang masih aktif, jangan pernah mengatakan saya lelah bergerak, saya capek bergerak, saya capek berusaha. Ingat, kelak kita akan berhenti selama-lamanya. Betapa capeknya kemarin kita diuji untuk tidak bisa kemana-mana. Di rumah saja 2 tahun ini, COVID. Ternyata banyak orang yang kalau capek juga. Kenapa capek? Di rumah. Loh, di rumah capek. Usaha capek. Dan yakinlah bahwa al-harokah barokah. Orang yang hidupnya aktif pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran kita pada saat kita wukuf di Arafah. Di sana itu duduk, berzikir, tadarus Al-Quran, sholat, berdoa. Artinya apa? Kelak kita juga seperti itu. Hanya diem saja, berhenti, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Mari, umur yang kita terima dari Allah itu ada batasnya.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita, a'maru ummati baina sittina wa syab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi yang singkat itu bisa menjadikan kita akan hidup 1000 tahun, bahkan 2000 tahun. Bila kita menjalankan kehidupan di dunia ini, ada peninggalan untuk generasi setelah kita. Maka ayo kita terus bergerak, terus berjuang, terus berusaha. Untuk apa? Membuat peninggalan. Sekarang semua umat Islam tahu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Padahal Imam Syafi'i hidup di dunia hanya 54 tahun. Jarak kita dengan Imam Syafi'i 1239 tahun. Kenapa kita kenal Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i itu hidupnya meninggalkan sesuatu untuk kita. Meninggalkan peninggalan yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Kita kenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hidup di dunia itu hanya 38 tahun. Jaraknya sudah ribuan tahun dengan kita. Tapi kita kenal siapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena beliau hidupnya meninggalkan sesuatu untuk kita. Maka pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, yang berbahagia, dengan filosofis wukuf, dengan adanya kelak kita pun akan berhenti. Mumpung kita masih dikasih kesempatan sehat, mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk bergerak, mari kita bergerak, mari kita berikhtiar, berusaha untuk berbuat sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh generasi-generasi setelah kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang paling baik di antara manusia? Yang paling baik di antara manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Pemirsa El Sinta TV, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, berbahagialah orang yang bisa masuk ke tanah haram, baik itu tanah haram Mekah ataupun tanah haram Madinah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa manusia yang paling bahagia adalah manusia yang Allah kasih kesempatan untuk bisa masuk ke tanah haram, baik haram Mekah ataupun tanah haram Madinah. Kenapa demikian? Karena pada saat kita beribadah di tanah haram Mekah, maka lebih utama, ini bukan sama, lebih utama daripada ibadah 100.000 kali lipat di luar tanah haram. Pada saat kita sholat 1 rakaat di tanah haram Makkahul Mukarramah lebih utama dibandingkan dengan kita sholat 100.000 di luar tanah haram. Begitu juga pada saat kita ibadah di Madinatul Munawwarah. Sholat di Madinah, pahalanya atau keutamaannya lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada 1000 kali lipat di luar Masjid Nabawi. Maka hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sana. Non-muslim itu tidak bisa masuk ke tanah haram, baik tanah haram Mekah ataupun Madinah. Ini menunjukkan bahwa tanah haram itu mempunyai keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu meninggalkan tanah haram. Abdullah bin Mas'ud itu pergi ke Taif dan sampailah wafat di Taif. Pada saat beliau pergi ke Taif dan menetap di Taif, ada sebagian sahabat yang datang kepada beliau, menanyakan, mengkonfirmasi bahwa, wahai Ibnu Mas'ud, engkau yang mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang masuk ke tanah haram. Kenapa engkau malah meninggalkan tanah haram? Malah berhenti atau mukim atau menetap di Taif. Kata Abdullah bin Mas'ud, betul. Kalau kita ibadah di tanah haram Makkahul Mukarramah itu 100.000 lebih utama dibandingkan dengan di luar tanah haram Mekah. Tapi berbuat dosa di tanah haram Mekah juga dosanya 100.000 lebih
dosa lebih jelek daripada berbuat dosa di luar tanah haram Mekah. Orang berbuat dosa di Nabawi, di tanah haram Madinah juga lebih jelek dari 1000 perbuatan dosa yang dilakukan di luar tanah haram Madinah. Ini yang menyebabkan saya keluar dari tanah haram Makkahul Mukarramah dan menetap di Taif atau di sebelah selatan Makkahul Mukarramah. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah. Maka filosofi yang selanjutnya dalam ibadah haji adalah adanya sa'i. Bagaimana kita tahu dulu Sayyidati Hajar dengan putranya yang masih kecil Ismail kehabisan minum. Lalu Sayyidati Hajar atau bahasa kitanya Siti Hajar meletakkan putranya yang masih bayi di sudut Hajar Aswad. Lalu Siti Hajar itu lari dari sofa ke marwah. Untuk apa? Berikhtiar mencari air. Sampailah bukan sekali, 2 kali, tapi sampai 7 kali. Hanya ingin mendapatkan air untuk putranya yang masih bayi. Ternyata antara Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali bolak-balik, Allah tidak memberikan air. Justru Allah memberikan air dari tempat di mana Siti Hajar meletakkan putranya yang masih bayi, yaitu Ismail. Keluarlah air yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini semua? Yang bisa kita ambil pelajaran adalah orang hidup itu hanya berikhtiar. Orang hidup itu hanya berusaha. Yang menentukan Allah, di mana ketentuannya Allah, berapa jumlahnya Allah, lewat jalan mana itu Allah. Maka pada saat kita melakukan perjuangan, pada saat kita bergerak, pada saat kita berusaha, jangan kita berbuat apa langsung dapat apa. Apalagi teman-teman yang berjuang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, jangan pernah berpikir saya akan mendapatkan apa jadi pengurus NU, tapi berpikirlah apa yang bisa saya berikan untuk NU. Dan saya yakin pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah mempunyai pengalaman masing-masing. Oh, kerja ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Allah memberikan rezeki dari jalan atau memberikan rezeki dari orang lain. Insya Allah pada saat kita berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Allah akan mengijabah ikhtiar kita, akan memberikan dari segi perbuatan kita, ikhtiar kita, asalkan kita benar-benar yakin, asalkan kita benar-benar berusaha, berdoa sekuat tenaga. Allah memberikan waktu siang untuk kita berusaha, untuk kita berikhtiar, untuk kita bekerja. Dan Allah memberikan waktu malam untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar cita-cita kita, agar doa-doa kita, agar ikhtiar-ikhtiar kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, mari kita teruskan setelah iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, indahnya gemuruh kita pada saat kita beribadah di tanah haram, baik tanah haram Madinatul Munawwarah atau Makkahul Mukarramah. Betapa banyaknya orang yang berduyun-duyun untuk bisa sholat beribadah, sholat berjamaah, baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Bahkan kalau di Masjid Nabawi itu yang putra jam 2 sudah bangun karena mengejar agar bisa bersimpu di rodoh atau rodoh min riyadil jannah, antara kediaman Rasulullah SAW sampai mimbarnya Rasulullah SAW. Ini artinya apa? Artinya bahwa pada saat kita di sana
itu merupakan tarbiyah, merupakan pendidikan yang bisa kita bawa pulang, yang harus kita bawa pulang di tanah halal, di tanah air. Kalau saya kadang memberikan hukum, orang yang di tanah haram saja ibadahnya males, apalagi di tanah halal. Orang lagi menunaikan ibadah haji, umroh saja ibadahnya males. Bagaimana kalau tidak melakukan ibadah haji? Wong yang di sana rajin, yang di sana tertib, yang di sana ngotot ibadahnya, juga kadang setelah pulang itu jadi orang yang malas ibadah. Maka kita yang tadi saya sampaikan bahwa antrinya waktunya lama, prosesnya lama, ibadahnya capek, ibadah ke masjidnya kalau yang reguler itu sampai 2 kilo, bahkan sampai 3 kilo. Kita lakukan. Bayar kita sampaikan. Masa setelah pulang di tanah halal, setelah pulang di tanah air ada masjidnya di depan rumah, tidak mau ke masjid, ada musola di depan rumah, tidak mau ke musola. Maka pembelajaran atau filosofis kita ibadah haji yang di sana kita luar biasa ibadahnya. Maka mari kita bawa ke tanah halal agar kita juga bisa ibadah ya minimal ya jangan tinggalkan masjid. Karena masjid itu baitum min buyutillah. Masjid itu rumah dari beberapa rumah Allah. Maka pada saat kita meninggalkan masjid, pada saat kita meninggalkan tidak berjamaah, ya kita sama saja bahwa haji kita itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena haji yang mabrur atau dari kata birrun itu adalah haji yang lebih baik dari sebelum haji. Ciri-ciri orang yang haji mabrur salah satunya yaitu bahwa ibadah setelah haji jauh lebih baik, akhlaknya jauh lebih terpuji dibandingkan pada saat belum menunaikan ibadah haji. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah at'imu ta'am. Orang yang hajinya mabrur itu orang tersebut lebih dermawan dibandingkan dengan sebelum haji. Di sana sudah dikasih gambaran. Coba pada saat hari Senin atau Kamis, baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, pada gelar plastik, ada kurma, ada roti, ada susu, ada teh manis, luar biasa. Ini gambaran bahwa setelah kita pulang dari haji atau umrah pun, kita jangan pelit. Kita harus menjadi orang yang dermawan. As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Kalau menjadi orang dermawan, maka orang itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Tapi kalau bakhil, al-bakhilu qaribun minan nar, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Kalau kita menjadi orang yang pelit, maka orang itu akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah, dan dekat dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya bisa kita ambil pelajaran dari pada saat kita menjalankan ibadah haji. Maka haji hakikatnya adalah pendidikan kita. Bagaimana kita di sana senantiasa sholat berjamaah. Ada arba'in, 40 waktu tidak terputus. Yo seyogyanya pada saat pulang, bareng-bareng memakmurkan masjid, memakmurkan musola, bareng-bareng menjadi penggerak sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Akan menjadikan orang lain itu kepengen menunaikan ibadah haji. Jangan haji tomat. Haji tomat itu berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Jadi sampai ada orang mengatakan, ngapain haji-hajian? Wong itu yang haji juga seperti itu. Jangan sampai seperti itu, tapi kita menjadi mandalla ala khairin, orang yang mengajak, orang yang menunjukkan suatu kebaikan, sehingga orang akan mengikut apa yang kita lakukan, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan
kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pergi ke tanah haram Makkah ataupun Madinah. Sebab kalau kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wajabat lahu syafa'ah. Wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.